Halo semuanya, kembali lagi di channel Syaf UTBK SKD bersama dengan saya Kamsal. Pada video kali ini kita akan bahas materi fisika khusus untuk latihan soal UTBK 2021. Materinya tentang listrik statis. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut mulai dari soal yang bagian pertama. Nomor 1, dalam sebuah awan mendung, bagian atas awan bermuatan positif dan bagian bawah bermuatan negatif karena induksi oleh muatan bumi. Bagian atas awan bisa bermuatan sebesar 40 kolom, sedangkan bagian bawah bermuatan negatif 40 kolom. Bila muatan-muatan tersebut terpisah sejauh 2 km, maka gaya elektrostatis antara keduanya adalah. Oke, jadi ini materi pertama ya tentang listrik statis. Itu konsep tentang hukum kolom ya. Oke, jadi konsepnya itu tentang hukum kolom. Saya jelaskan dahulu konsepnya. Jadi pada hukum kolom itu kalau misalkan diberikan dua buah muatan ya, misalkan ini positif Q1, di sini misalkan juga positif Q2, kemudian muatan ini terpisah sejauh R ya, maka kedua muatan ini akan mengalami interaksi ya. Interaksinya itu berupa gaya ya, atau yang biasa disebut dengan gaya kolom ataupun namanya gaya elektrostatis. Oke. Interaksinya ini kalau dia muatannya sejenis positif-positif atau sesama negatif, nanti interaksinya tolak-menolak, berarti gaya yang dialami oleh muatan kedua arahnya ke sini akibat muatan pertama atau ke arah kanan ya. Kemudian untuk muatan pertama arahnya ke kiri, gaya yang dialami oleh muatan pertama atau F12 akibat pengaruh muatan kedua. Tetapi arahnya memang beda, tetapi nilainya sama. Jadi kita misalkan nilainya itu adalah F. Berarti besar dari gaya F12 itu sama nilainya dengan F21, yaitu sama dengan F. Ini kalau kita berbicara masalah nilai atau besarnya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan arah, berarti kita bisa tuliskan gaya yang dialami oleh muatan pertama itu berlawanan dengan gaya yang dialami oleh muatan kedua. Nah, ini kalau kita tinjau berdasarkan arah dari gaya masing-masing yang bekerja. Oke, jadi gini penulisannya. F12 sama dengan negatif F21. Ini bisa dibalik kok ya. Karena yang saya sepakati di sini yang ke arah yang tanda positif itu arahnya ke kiri, maka untuk membedakan dengan arah kanan, maka negatifnya saya kasih ke kanan. Nah, ini bisa dibalik sebenarnya. Jadi kalau masalah tanda positif negatif pada konsep gaya itu atau arah itu hanya kesepakatan di fisika. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang interaksi dua buah muatan ini, si kolom itu, dia teliti ternyata nilainya itu, besar gaya F ini nilainya sebanding dengan hasil kali kedua muatan. Kemudian dia juga mendapatkan kesimpulan bahwa nilai dari F itu sendiri berbanding terbalik dengan kuadrat jarang masing-masing muatan. Sehingga persamaannya nanti ditulis seperti ini. F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kemudian dia ukur untuk di masing-masing medium yang berbeda. Ya, ternyata didapatkan ada konstanta kesebandingannya. Itulah namanya konstanta kolom. Ternyata kalau untuk di masing-masing medium berbeda, nilainya akan berbeda pula. Maka ada namanya konstanta kesebandingan atau namanya konstanta kolom. Nah, di sini nilainya sebanding dengan F. Inilah bentuk dari atau bentuk matematis dari hukum kolom. Oke. Nah, untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan konsep dari hukum kolom ini.
Oh ya, ini tadi yang saya contohkan ya, untuk arah gaya kalau misalkan sesama muatan positif, sejenis muatannya atau positif-positif ataupun negatif-negatif. Tetapi kalau misalkan muatannya nanti berubah, misalkan ini positif, kemudian di sini ada muatan negatif, seperti ini ya. Oke, berarti nanti arah gayanya adalah, kalau dimisalkan ini muatan 1 ya, ini muatan kedua, berarti nanti di sini gayanya tarik-menarik. Muatan 1 ditarik oleh muatan kedua. Kemudian muatan kedua ditarik oleh muatan pertama. Jadi di sini interaksinya tarik-menarik. Jadi ini interaksinya tarik-menarik apabila jenis muatannya berbeda. Kalau di sini dia interaksinya tolak-menolak. Oke, jadi itu jenis gayanya ya. Jadi kalau dia sejenis muatannya, jenis gayanya tolak-menolak. Kemudian kalau misalkan berbeda jenis seperti ini, maka dia tarik-menarik. Kalau untuk menentukan besar F-nya nanti ya, tetap menggunakan konsep hukum kolom ini untuk dua muatannya. Nah, itu juga berlaku nanti kalau muatannya lebih dari satu. Itu nanti kita harus tentukan arahnya dahulu. Oke, sekarang kita kembali ke soalnya. Di sini dikatakan ada bagian atas awan, saya misalkan bagian atas dikatakan positif 40 kolom. Kemudian bagian bawahnya dikatakan bernilai negatif 40 kolom. Diketahui jaraknya ya. Jarak pisahnya itu sejauh 2 km. Itu berapa meter? 2 kali 10 pangkat 3 meter. Nah, ini gayanya tarik-menarik. Nah, untuk menentukannya langsung kita bisa gunakan hukum ini. Hukum kolom bentuk matematisnya. Berarti bisa dituliskan F itu sama dengan nilai konstanta K atau konstanta kolom Q1 Q2 per R kuadrat. R ini yang ini ya, jaraknya. Nah, kita masukkan. Iya, jangan lupa ya, konstanta kolom itu nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Ini nilai dari konstanta kolom. Jangan dilupakan. Berarti ini kita dapatkan hasilnya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya adalah 40. Ingat ya, saat kita hitung kita gunakan saja nilainya karena kita mencari besarnya berapa. Ini juga kali 40. Kemudian kita bagi dengan jaraknya 2 kali 10 pangkat 3. Kemudian dikuadratkan karena di sini R kuadrat. Berarti kita peroleh, ini kita tulis ulang ya, atau kita tulis ulang saja, 9 kali 4 kali 4. Ini kan 10 10 berarti 100 ya. Nah, itu bisa ditulis kali 10 pangkat 9. Ini kan 20 berarti 10 pangkat 2. Kemudian kita bagi dengan 2 pangkat 2 hasilnya 4. 10 pangkat 3 kemudian dipangkatkan, itu pangkatnya dikali. Berarti hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 10 pangkat 6. Oke. Berarti bisa kita coret ini ya. Kemudian 10 pangkat 6 dengan 10 pangkat 9 kita dapatkan sisa pangkat 3. Berarti sisa 9 kali 4. 9 kali 4 nilainya berapa? 36. Kemudian sisa 10 pangkat 3 dan 10 pangkat 2. Berarti kali 10 pangkat 5. Berarti jawaban yang mana? Oke, ini masih bisa disederhanakan lagi. Nilainya adalah 3,6 kali 10 pangkat 6 Newton. Berarti jawabannya adalah C. Karena ini kan 36. Kalau jadikan bilangan puluhan berarti di sini pangkatnya bertambah dong. Maka jawabannya adalah Charlie. Oke, jadi konsepnya gitu. Nah, konsep ini akan berguna nanti kita akan jawab di soal berikutnya juga. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal nomor 2. Nomor 2,
Dua buah muatan A dan B masing-masing besarnya negatif 36 mikrokolom dan negatif 9 mikrokolom. Ditempatkan pada sumbu X pada jarak R. Muatan C diletakkan di antara muatan A dan B sedemikian sehingga ketiga muatan dalam keadaan setimbang. Besar muatan C adalah... Oke, jadi ini masih soal tipe kedua untuk materi hukum kolom ya. Oke, kita akan jawab menggunakan konsep hukum kolom. Sekarang tadi kan saya sudah jelaskan di soal nomor 1 konsepnya. Nah, ini saya langsung gambarkan ya. Saya akan langsung gambarkan. Saya gambarkan di sini ada muatan A ya. Di situ dikatakan sama-sama negatif. Kemudian ada muatan B juga negatif. Di sini nilainya adalah 36 mikrokolom. Di sini nilainya 9 mikrokolom. Kemudian jaraknya di soal itu diketahui. Jaraknya sejauh R. Oke. Kemudian di antara kedua muatan diletakkan muatan C ya. Di sini letakkan muatan C. Saya misalkan di sini. Muatan C ada di sini. Nah, ini yang C ini kita tidak tahu berapa nilainya ya. Kita tidak tahu. Kemudian dikatakan di sini ketiga muatan dalam keadaan setimbang. Kata setimbang di sini artinya bahwa gaya yang dialami oleh muatan C haruslah sama dengan 0 totalnya. Jadi kayak gitu maksudnya. Konsepnya gitu. Sekarang bagaimana kita akan menerapkan hukum kolom tadi? Nah, yang pertama-tama adalah yang harus kita tentukan adalah arah-arah gaya yang bekerja pada muatan C akibat pengaruh muatan A dan B. Sekarang kita akan mulai tentukan. Yang pertama adalah kita harus menentukan gaya yang dialami oleh muatan C karena pengaruh A. Oke. Karena di sini muatan C-nya kita tidak tahu dan itu sebagai dikatakan biasa dia itu sebagai muatan uji, kita kasih misal di sini saja muatannya positif, kita ambil ya. Kita kasih tanda di sini positif ya. Berarti kalau kita tinjau antara C sama A itu tarik-menarik karena dia positif negatif. Tetapi yang ditarik adalah yang ditanyakan gayanya atau yang ditinjau gayanya, yaitu gayanya si C. Berarti yang C ditarik oleh A. Kalau C ditarik oleh A berarti arahnya harus ke arah A atau ke kiri, itu FCA. Berikutnya adalah gaya yang dialami oleh muatan C akibat muatan B. Ini juga tarik-menarik, tetapi yang ditarik sekali lagi adalah muatan C. Nah, ditarik oleh siapa? Oleh B. B di sebelah mana? Sebelah kanan. Berarti arahnya pasti harus ke kanan. Ini adalah FCB. Oke. Dari sini pula kita peroleh bahwa ternyata bahwa FC itu sama dengan, kalau kita kasih positif yang arahnya ke kanan ya, berarti positif FCB, negatif FCCA. Kenapa demikian? Karena ini kan berbeda arah. Kalau berbeda arah berarti tandanya juga harus beda dong. Jadi gitu konsepnya. Oke. Kemudian kita kasih masuk tandanya. Di sini FC sudah ditahu nilainya 0 ya. Berarti ini 0. Terus ini kita uraikan pakai hukum kolom ya. Ingat lagi bahwa hukum kolom itu rumusnya K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, dengan menggunakan konsep ini, maka untuk FCB bisa dituliskan K dikali muatan C kali muatan ini QB diper dengan
RCB kuadrat dikurangi dengan K, kemudian QC kali Q-nya B, bukan ya, Q-nya A ya, karena di ini kan CA, diper dengan RCA kuadrat. Ini kalau kita pindah ruaskan ya, kalau kita pindah ruaskan nanti bisa dituliskan K yang CA-nya saya pindah ruaskan ke kiri, berarti jadi di sini QC QA diper dengan RCA kuadrat sama dengan K QC QB per RCB di pangkat 2. Ingat, untuk ini kita cari dahulu jaraknya ya. Ini kita, karena di sini kita tidak bisa langsung cari nilai C-nya. Kita cari dulu jaraknya. Kita bagi ini berarti sisa QA dan B ya. Nah, di sini kita masukkan QA-nya berapa? 36 mikrokolom. Berarti kita masukkan saja 36 mikrokolom. Ingat, satuan tidak usah diubah ya, karena bentuknya perbandingan. Kemudian dibagi RCA. RCA di sini kita belum tahu. Nah, sekarang kita misalkan saja. Misalkan sini X. Berarti di sini harus R kurang X. Kemudian ini kita bagi dengan RCA-nya berarti R kurang X ya. Kemudian dipangkat 2. Terus di sini 9 mikrokolom per dengan RCB-nya adalah X, berarti sini X pangkat 2. Oke, karena di sini masing-masing ada kuadratnya, maka di sini kita lakukan, kita akarkan kedua ruas ya. Ini kalau kita sederhanakan berarti ini kita coret dulu satuannya ya. Kemudian kita akarkan, nanti akar 36 adalah 6. Kemudian akar R kurang X pangkat 2 hasilnya adalah R kurang X. Nah, di ruas kanan sisa akar 9 nilainya 3 ya. Diper dengan X kuadrat, kalau diakarkan sisa X. Ini kita bagi 3, 1 bagi 3 sisa 2. Nah, ini kita bisa kali silang. Kalau kita kali silang berarti kita dapatkan 2X sama dengan R kurang X. Maka ini kita dapatkan 3X sama dengan R, atau X sama dengan R per 3. Nah, ini kan baru kita dapatkan nilai dari X. Tujuan kita adalah kita mau menentukan berapakah nilai dari muatan C. Nah, itu kita bisa menggunakan salah satu dari gaya yang di A, yang bekerja di A dan di B. Kenapa? Karena di sini kan dikatakan dalam keadaan setimbang. Otomatis gayanya yang sama dengan 0 itu bukan hanya yang dialami oleh muatan C. Bisa juga kita bisa mengambil bahwa F di A sama dengan 0 karena dia setimbang, berarti gaya yang dialami oleh setiap muatan totalnya 0. Kemudian gaya yang dialami oleh B juga nilainya 0. Nah, di sini saya misalkan saya ambil untuk muatan B ya. Berarti kalau kita tentukan arahnya FBC itu arahnya ditarik oleh C ke arah kiri. Kemudian untuk B terhadap A karena dia sesama jenis, maka si B akan ditolak oleh A. Kalau B ditolak oleh A berarti dia harus menjauh dari A. Berarti arahnya ke kanan. Sehingga arahnya FBA ke kanan. Kita menggunakan konsep seperti di yang pertama tadi, yang ini ya. Kita akan bisa tuliskan seperti ini. Nanti F di titik B atau di muatan B itu sama dengan 0. Itu bisa dituliskan FB A dikurang dengan FBC sama dengan 0. Pindah ruaskan kita bisa dapatkan FBA sama dengan FBC. Oke. Ini kalau kita masukkan ya nilai K atau K juga nanti seperti ini, K kemudian muatan B kali muatan A diper dengan RBA pangkat 2
Ini ya menggunakan hukum kolom. Di sini juga K dikali muatan B diper dengan muatan C yang kita cari per R BC pangkat 2. Ini kita bisa coret ya hasilnya. K-nya coret, K-nya dengan muatan B-nya dicoret. Berarti bisa kita masukkan besarnya muatan A berapa? Muatan A 36, di sini 36. Kemudian per RBA, jarak dari B ke A atau A ke B itu R. Berarti di sini R pangkat 2. Kemudian di sini muatan C yang kita cari. Nah, kita misalkan itu QC. Per dengan RBC kuadrat. Nah, tadi RBC kan dimisalkan X. Nah, ini sudah ada nilai, nanti terakhir dimasukkan. Di sini berarti bisa jadi sisa X kuadrat. Nah, ini kita akarkan. Kita sederhanakan dengan pengakaran. Kita peroleh di sini 6 per R sama dengan akar QC diper dengan X. Maka kalau kita uraikan ya, kita dapatkan akar dari QC sama dengan 6 per R dikali dengan X. Nah, nilai X ini kita masukkan ke sini ya. Maka itu kita akan dapatkan hasilnya adalah 6 per R kali X itu kan R per 3. Ini kita coret ya. 6 bagi 3 hasilnya adalah 2 mikrokolom. Nah, ini masih akar Ki ya. Ini masih akar Ki. Yang dimintakan QC-nya. Berarti kalau QC-nya ini harus kita kuadratkan. Berarti ini juga harus dikuadratkan nilainya. Maka itu kalau kita kuadratkan, kita dapatkan muatan C nilainya adalah 4 mikrokolom. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Tadi kalau untuk jenisnya positif atau negatif kan sudah pasti. Karena di awal kita sudah tentukan tadi. Muatan uji itu selalu positif. Oke. Atau konsepnya gini. Kalau di sini negatif, di sini negatif, kemudian diletakkan muatan di antaranya. Nah, muatan yang ketiga itu harus positif. Nah, itu konsepnya. Atau untuk lebih gampangnya bahwa muatan uji itu selalu positif. Oke, kalau ada pertanyaan lain tentang soal ini ya, ini termasuk soal HOTS ya, karena memang untuk mendapatkannya butuh beberapa langkah. Kalau ada pertanyaan tentang soal ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal nomor 3. Nomor 3, dua bola kecil A dan B masing-masing bermuatan listrik Q. Kedua bola ditempatkan terpisah dan tidak dapat bergeser. Kemudian sebuah bola kecil ringan C yang bermuatan negatif 0,5 Q diletakkan tepat di tengah-tengah antara bola A dan B. Mula-mula bola C diam. Bola C kemudian digeser sedikit mendekati bola B lalu dilepas. Pernyataan yang benar tentang gaya kolom pada bola C adalah, oke, ini masih hukum kolom juga ya. Ini masuk soal tipe HOTS karena ini modifikasi dari soal SBMPTN tahun 2018. Sekarang kita akan gambarkan ya pada saat awal ya. Jadi ini materi tentang hukum, pasti tentang hukum kolom. Oke. Ini saat awal kita gambarkan ada bola A, kita misalkan positif ya, karena di situ dia katakan tidak disebutkan jenisnya apa. Kemudian ada bola B, satu saja di sini ya. Ini, kemudian jaraknya dikatakan di situ terpisah. Nah, kita misalkan jarak pisahnya adalah R ya. R, kemudian diletakkan muatan C di tengah-tengah, tepat di tengah-tengahnya. Jadi ada muatan C ya, itu negatif, tepat di tengah-tengahnya. Ini muatan C ya. Ini muatan C. Muatan C di tengah-tengahnya. Nah, kemudian jaraknya saya tulis ulang ya.
Ini jaraknya adalah R. Nah, sekarang kita harus tentukan dahulu arah-arah gaya yang terjadi di sini. Tapi sebelum itu saya harus gambarkan dulu untuk kondisi saat setelah muatan C itu digeser. Jadi ini keadaan akhir. Oke. Jadi ini ada muatan A, kemudian di sini ada muatan B. Muatan C digeser sedikit mendekati bola B, berarti posisinya misalkan di sini. Oke. Jadi di muatan C-nya menjadi di sini. Ini muatan C. Kemudian jaraknya A dan B itu tetap ya, karena mereka tidak berpindah-pindah. Tetap R. Kalau di sini kita misalkan, ini kan nilainya setengah dari R. Ini setengah dari R. Berarti jaraknya di sini pasti dia itu kita misalkan adalah X itu kurang dari setengah R. Kemudian di sini pasti jaraknya, kita misalkan Y, itu pasti jaraknya lebih besar dari setengah R. Nah, ini kita sudah dapat. Kita sudah dapat jaraknya, kita sudah gambarkan posisinya mereka. Sekarang kita tentukan arah gaya yang terjadi. Arah gaya yang terjadi, ya, arah gayanya ini sama. Kita tentukan yang pertama dulu. Ini gaya yang di C itu akibat muatan A, karena positif negatif berarti dia tarik menarik. Yang ditarik adalah A, arahnya ke arah A. Sorry, yang ditarik adalah C ya, karena yang dicari adalah C. Berarti itu namanya FCA. Kemudian antara C sama B tarik menarik juga, nah, ditarik oleh B berarti itu namanya FCB. Nah, ini juga sama ya. Ini FCA tetap arah gayanya sama, tidak ada yang berbeda. Hanya bergeser saja posisinya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah gaya yang di sini nilainya sama dengan di sini? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Oke. Jadi kalau kita tentukan untuk gayanya di awal, F pada kondisi awal ini ya, itu sama dengan FCB dikurang dengan FCA ya, berlawanan arah. Karena di sini muatannya sama, ingat ya, muatannya sama, jaraknya sama, muatannya sama. Ini kan di sini Q, di sini negatif 0,5 Q, di sini juga Q, jaraknya juga sama. Berarti ini besarnya sama. Kita misalkan saja F, maka nilainya ini 0. Nah, kemudian pada kondisi kedua, ya, pada kondisi kedua, di sini bisa disimpulkan karena si C terhadap B lebih dekat daripada C terhadap A, maka F-nya C B pastilah lebih besar daripada F C A. Sehingga kalau kita tuliskan nanti di sini F C B ya dikurangi dengan F C A, ini hasilnya tidak sama dengan 0. Jadi nilainya tidak sama dengan 0. Atau nanti ini kita dapatkan karena FCB lebih besar daripada FCA, maka pasti ini hasilnya positif. Nah, kalau dia positif, berarti arah gayanya ini pasti ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena yang kita kasih positif di sini adalah FCB, yaitu arahnya ke kanan. Oke. Nilainya tidak sama dengan 0 ya, gayanya pada kondisi kedua. Atau dia lebih besar daripada kondisi awalnya. Berarti jawaban yang besar yang tepat adalah B. Oke, jadi konsepnya gitu. Ini masalah konsep ya.
Jadi konsepnya itu penting sekali, tapi harus digambarkan dulu ilustrasinya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, kalau ada pertanyaan tentang soal ini, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal nomor 4. Nomor 4, dua bola konduktor sangat kecil dengan massa identik M dan muatan identik Q menggantung dari benang non-konduktor yang panjangnya L seperti gambar. Asumsikan θ sangat kecil. Jika X adalah jarak pisah antara kedua muatan tersebut, percepatan gravitasi saat itu adalah G, maka muatan Q adalah. Oke, jadi ini masuk materi pengembangan dari konsep hukum Coulomb. Kemudian digabung dengan konsep dari hukum 1 Newton ya. Oke, jadi menggunakan dua konsep materi ini. Tapi terlebih dahulu sebelum kita jawab, kita uraikan komponen gayanya dahulu. Di sini karena ada massanya berarti ada pengaruh gaya berat. Nah, gaya beratnya adalah arahnya selalu ke bawah. Kemudian di sini kan muatannya identik ya. Berarti kalau saya misalkan ini positif, ini juga positif, otomatis ini dia tolak menolak. Nah, kalau ini muatan kedua saya ambil patokan, berarti muatan kedua ditolak oleh muatan pertama. Arahnya ke kanan, itu adalah F. Berikutnya ada tegangan tali yang arahnya gini. Setelah itu, ini kita harus gambarkan kembali. Kita gambarkan kembali, nanti bentuknya seperti ini. Jadi akan bentuk seperti ini. Ini adalah F. Kemudian ini adalah W ya. Kemudian ini adalah T. Kemudian ada sudut θ. Nah, itu ilustrasinya kita bisa gambarkan di sini. Ini proyeksinya, θ-nya di sini. Nanti ada sumbu X, sumbu Y, kemudian ada sumbu X. Nah, ini kita harus gunakan dahulu hukum 1 Newton. Berdasarkan konsep hukum 1 Newton, kita uraikan yang pertama dari sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0. Berarti yang positif adalah T ke atas, negatif yang ke bawah. Kita sepakati seperti itu. Berarti di sini positif T, karena ada sudutnya. Di soal vektor biasa kita bahas kalau sumbu Y itu harus pakai sin. Itu kalau sudutnya bagian terhadap sumbu X ya, misalkan alfa. Maka nanti T sin alfa. Tetapi karena sudutnya bagian atasnya atau terhadap sumbu Y-nya, berarti nanti sini jadi cos θ ya, atau sudut yang diketahui di soal. Kemudian negatif dengan W-nya sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita tuliskan T cos θ itu sama dengan W. Atau kita peroleh T sama dengan W dibagi dengan cos θ. Ini adalah persamaan 1. Berikutnya akan kita tentukan arah sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0. Arah X-nya yang bekerja ada gaya Coulomb, kemudian ada gaya tegangan tali. Nah, di sini berarti jadi kita positifkan gaya Coulomb-nya. F melawan gaya tegangan tali yang arahnya ke kiri, berarti harus kurang T. Karena di sini cos, berarti sini harus pakai sin. Oke, pakai sin sama dengan 0. Maka F kita peroleh T sin θ. Oke. Sekarang substitusi, ini persamaan 2 ya. Ini kita substitusi ke sini ya. Persamaan 1 masukkan ke sini, kita akan peroleh nanti F sama dengan T kali sin θ diper dengan cos θ. Nah, ini bukan T ya, karena kita sudah substitusikan di situ. Ini berarti kalau substitusi nilai dari T ini berarti menjadi W. Maka kita dapatkan F sama dengan W tangen θ.
Di soal ada asumsi bahwa tetanya sangat kecil. Nah, kalau misalkan asumsinya demikian ya, berarti tangen theta kalau tetanya sangat kecil itu nilainya sama dengan sin theta. Oke. Sin theta itu bisa kita dapatkan dari hubungan ini ya, proyeksinya. Jadi dia siku-siku di sini. Jarak dari titik tengahnya ke sini sama dengan setengah dari X. Kalau sin theta berarti dia kan depan per miring. Miringnya adalah L, maka di sini sama dengan setengah dari X diper dengan L. Atau ini sama dengan sin tetanya sama dengan X diper dengan 2L. Nah, ini dimasukkan nanti ya ke sini. Berarti menjadi F sama dengan W sin theta. Karena nilainya sama dengan tangen theta. Nah, ini kalau kita masukkan ya, kita masukkan nilainya, kita akan peroleh F itu kan sama dengan gaya kolom. Ingat kembali gaya kolom itu sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, ini kita pakai yang ini. Kita masukkan ke sini. Berarti menjadi K, karena muatannya sama berarti di sini jadinya Q kuadrat. Diper dengan jaraknya adalah X, berarti ini X pangkat 2. Sama dengan W itu adalah gaya berat, berarti massa kali gravitasi atau percepatan gravitasi dikali sin theta. Sin tetanya adalah X diper dengan 2L. Oke, berarti kalau kita cari Q-nya, Q ya, kuadrat sama dengan kali silang ini, berarti Mg X pangkat 3 diper dengan 2 kali K kali L. Maka kita peroleh nilai dari Q sama dengan akar kuadrat dari M kali G kali X pangkat 3 dibagi dengan 2 kali K kali L. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah opsi B. Oke. Jadi konsepnya gitu ya. Nomor 5, sebuah bola konduktor dengan jari-jari R memiliki rongga berbentuk bola yang berjari-jari A dihitung dari pusat bola konduktor dengan A lebih besar dari R per 3. Di pusat bola konduktor diletakkan sebuah muatan titik positif Q. Jika K sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dengan epsilon 0 adalah permitivitas listrik di udara, maka besar kuat medan listrik sebuah titik berjarak R per 3 dari pusat bola konduktor adalah, oke. Jadi ini kita sekarang masuk konsep tentang kuat medan listrik. Oke. Kuat medan listrik. Oke, sekarang saya akan jelaskan konsepnya sedikit ya. Kuat medan listrik itu kalau muatannya dia positif, arah medannya harus keluar dari muatan ya. Ingat arah medannya keluar, ini keluarnya ke segala arah ya. Ini ke segala arah. Jadi dia arah medannya keluar dari muatan. Kemudian kalau muatannya dia negatif, ya muatan negatif berarti dia masuk atau menuju muatan. Diperhatikan arahnya. Jadi dia harus menuju muatan atau masuk ke muatan. Nah, itu arah dari medan listrik kalau muatannya negatif. Oh, itu konsepnya. Kemudian apabila ada muatan positif Q berjarak R dari suatu titik tinjauan ya, besarnya medan listrik itu sendiri sama dengan ya K Q diper dengan R pangkat 2. Ya, rumusan ini. Ini diperoleh dari bahwa kuat medan itu sama dengan gaya dibagi dengan muatan uji. Nah,
dibagi dengan muatan uji. Muatan ujinya itu ada di sini ya. Ingat, di sini muatan ujinya. Jadi kalau dibagi dengan muatan uji, hasilnya kan sisa kaki per R kuadrat kalau kita masukkan persamaan F-nya. Maka inilah yang akan kita gunakan nanti. Oke, ini konsep sederhananya. Sekarang kita akan lanjut ke konsep yang di soal nomor 5 ini. Karena di soal nomor 5 adalah dia bahas bola konduktor. Jadi, kita gambarkan di sini ada bola konduktor. Ini ada bola konduktor. Di sini ada pusatnya. Ini jari-jarinya adalah dikatakan di situ jari-jarinya adalah R ya. Ini jari-jarinya adalah R. Kemudian ada bola berongga, dia jari-jarinya A. Jadi ini jari-jarinya A. Ini jari-jarinya A. Berikutnya di sini ada di pusat bola konduktor ditempatkan muatan positif Q. Jadi di sini nanti ditempatkan muatan positif Q. Ingat, bola konduktor kalau dia berongga, muatannya itu tersebar merata, ingat ya. Dia tersebar merata di permukaannya. Ini tersebar merata di permukaan. Jadi ini tersebar merata di permukaannya. Oke. Otomatis nanti di sini di dalam bola itu tidak ada muatannya. Sehingga nanti kuat medan listriknya ya. Kita dapatkan nanti kuat medan listriknya untuk di dalam bola ya. Di dalam bola akibat muatan permukaan ya. Akibat muatan permukaan ini itu sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada muatan yang terdistribusi dalam bola. Di dalam bola itu sendiri. Kalau dari muatan permukaan. Tetapi kalau misalkan kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan positif Q ya. Kan yang ditanyakan di jarak R/3. Kita misalkan jaraknya adalah R/3 itu di titik ini. Nah, itu jaraknya R/3. Misalkan titik P ya. Nah, jadi itu E di titik P itu tidaklah sama dengan 0. Karena muatan yang ditinjau adalah muatan positif Q ini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kuat medan listrik di titik P itu sama dengan, karena arahnya, kalau saya gambar ulang, saya ilustrasikan. Ini kalau saya ilustrasikan kembali, saya gambar dahulu. Kan di sini ada positif Q yang tengah ya, kemudian ada muatan positif Q, muatan permukaan ya, itu muatan permukaan. Jadi jaraknya di sini titik P, ini titik P-nya. Ini jaraknya ada ya, jaraknya itu adalah R/3. Sekarang kalau kita tinjau arahnya itu adalah, karena dia muatan positif, berarti arah gayanya kemana? Arah gayanya keluar dari muatan. Berarti arahnya itu pasti dia ke titik P, itu arah dari medan listriknya. Kemudian untuk muatan permukaan itu tidak ada, karena di dalam bola tidak ada, sudah dijelaskan tadi. Maka kalau untuk menentukan kuat medan listrik di titik P itu sama dengan jumlah dari kuat medan listrik dalam bola ya, akibat dari muatan permukaan ditambah dengan kuat medan listrik akibat muatan Q di pusat itu. Berarti ini hasilnya sama dengan, ini nilainya 0, kemudian ditambah K Q per R kuadrat pakai rumus yang ini. Nah, ini kita masukkan nilainya. K Q per R-nya berapa? Jaraknya dari pusat bola. Jaraknya itu R/3.
Berarti kalau dikuadratkan R per 3 itu sama dengan R ya, pangkat 2 diper dengan 9. Ini sama dengan 9K Q per R pangkat 2. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi delta. Oke. Jadi ini soal modifikasi SBMPTN tahun 2015 ya. Jadi perhatikan baik-baik bahwa kalau misalkan dia bola berongga, kuat medan listriknya dia di dalam bola akibat muatan permukaan itu sama dengan 0. Kenapa? Karena muatan permukaan dia hanya tersebar di permukaannya saja, di dalam bola tidak ada. Nah, jadi pasti orang kebanyakan akan jawab 0 ini. Kalau dia hafal konsepnya saja bahwa di dalam bola itu 0. Itu berlaku apabila tidak dimasukkan muatan positif Q tadi. Nah, berarti jawabannya A. Tapi di sini kan dimasukkan muatan positif Q di pusat bola. Sehingga dia memiliki medan listrik yang nilainya adalah 9 kaki per R pangkat 2. Sehingga jawabannya adalah delta. Oke, kalau ada pertanyaan lagi yang mengenai soal ini atau tentang konsep dari medan listrik itu sendiri, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 6. Nomor 6. 4 muatan positif Q dan 2 muatan negatif Q disusun membentuk konfigurasi seperti pada gambar. Potensial listrik V di titik P adalah, oke, jadi ini soal modifikasi SBMPTN tahun 2017. Nah, yang ditanyakan potensial listrik. Oke, jadi ini masuk materi potensial listrik. Jadi potensial listrik itu misalkan di sini ada muatan positif ya, Q. Kemudian ditinjau di sini berapakah potensial listriknya, kemampuannya untuk melakukan usaha berapa. Berarti itu bisa diperoleh menggunakan rumus V sama dengan K ya, V di titik P, K dikali muatan itu sendiri diper dengan R. Oke, jadi ini rumusannya. Kalau muatannya hanya satu saja. Ingat dia tidak memiliki arah ya, tidak memiliki arah. Kalau nilainya lebih dari 1 ya, maka Vn-nya itu sama dengan sigma dari Vi. Jadi I start dari 1, N menuju tak hingga. Oke. Jadi terserah berapakah dia punya muatan, ya tinggal dijumlahkan. Jadi kalau misalkan ada 2, berarti V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Oke. Karena di soal ini dia nilainya adalah muatannya ada 6 ya. Ada 6 berarti V-nya ada 6. Oke, kemudian di gambar ini jaraknya itu dari titik P sama. Jadi ini kalau kita misalkan X ya. Ini kalau kita misalkan X, ini juga pasti X, ini juga pasti X. Karena ini sama sisi ya. Segitiganya sama sisi, berarti ini juga X, semuanya X. Berarti untuk menentukannya bisa kita simpulkan berarti kalau kita misalkan ini adalah V1, ini V2, ini V3, ini V4, ini V5, ini V6. Bisa disimpulkan berarti bahwa nilai dari V1 ya sama dengan V2 ya sama dengan V3 ya sama dengan V4 sama dengan V5 sama dengan V6. Ingat ini nilainya ya, ini sama dengan V. Jadi nilainya itu sama. Kenapa? Karena jaraknya sama, muatannya juga sama nilainya. Nah, sekarang tinggal kita cari berapakah hasilnya. Kita menggunakan rumus yang mana? Rumus yang ini. Berarti nanti kita akan peroleh potensial di titik P itu sama dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. Kemudian ditambah dengan V4 tambah dengan V5 ditambah dengan V6.
Kita masukkan nilainya V itu ya. Nanti di sini hasilnya akan tergantung muatannya ya. Kalau di situ muatannya positif, maka harga dari V-nya itu positif. Kemudian kalau nilainya itu muatannya negatif, maka di sini harus negatif V-nya. V1 kan positif Q dia muatannya, berarti sini positif V. Nah, kita tadi kan misalkan V potensialnya. Kemudian V2-nya juga positif Q, berarti ini tambah V juga. V3-nya negatif, berarti sini harus negatif V. V4-nya positif, berarti sini harus tambah V. Kemudian yang kelimanya positif, berarti di sini harus tambah V juga. Di sini yang V6-nya muatan negatif Q, berarti harus negatif V. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah ini habis, berarti sisa 2V. Nah, sisa 2V. Oke, V itu sendiri adalah ini K Q per R. Jadi inilah nilai V-nya. Nah, yang ditanyakan kan potensial di titik P. Berarti bisa kita peroleh dengan memasukkan nilai dari nilai V ini. Berarti kita dapatkan hasilnya adalah 2K Q per R. Jawabannya adalah delta. Oke, jadi konsepnya gitu ya. Kalau untuk potensial listrik itu tidak ada arahnya, jadi langsung dijumlahin aja. Mau berapapun, bagaimanapun bentuknya. Jadi tinggal dihitung jaraknya dari titik potensial listrik yang ditinjau. Oke, kita lanjut lagi ya di soal nomor 7. Nomor 7, dua muatan identik Q dan Q mula-mula terpisah sejauh X. Energi potensial listrik sistem dua muatan itu V. Kemudian kedua muatan itu digeser saling menjauh sehingga jarak antara keduanya menjadi 2X. Kedua muatan itu digeser lagi sehingga jarak antara keduanya menjadi 0,5X. Usaha gaya Coulomb pada kedua muatan sampai di posisi terakhir adalah, oke, sekarang ini kita akan lihat materinya apa. Ini materinya tentang konsep dari usaha dan energi potensial pada muatan listrik ya. Oke. Jadi konsepnya gitu. Sekarang ini kita harus gambarkan, tapi saya harus jelaskan sedikit konsep tentang energi potensialnya. Jadi energi potensial dari antara dua buah muatan listrik itu ya. Jadi ini ada muatan misalkan positif Q. Di sini juga ada positif Q ya. Jaraknya adalah R. Berarti energi potensialnya itu sama dengan K Q dikali Q-nya diper dengan R. Inilah energi potensialnya. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah usahanya, berarti itu sama dengan perubahan dari energi potensialnya. Ya. Jadi dia perubahan dari energi potensialnya. Itu usahanya. Oke. Sekarang kita lanjut ke apa ya? Ke soalnya ini. Kita gambarkan ilustrasinya. Kita gambarkan dahulu. Berarti yang pertama itu ini kita misalkan positif, kemudian di sini ada Q, di sini ada positif juga, misalkan sama identik ya. Dua muatan identik. Kemudian jaraknya di soal X, itu kondisi mula-mula. Di sini dikatakan bahwa energi potensialnya itu kan K, kalau kita pakai rumus ini, Q dikali dengan Q per dengan R, ya, per dengan R, berarti itu X itu sendiri, itu nilainya di soal dikatakan V. Berikutnya nanti, sekarang jaraknya berubah. Ini positif Q, di sini nanti jadi positif Q yang besar, ini jaraknya menjadi 2X. Berarti kalau kita cari energi potensialnya menjadi
Sekarang energi potensial yang ini yang pertama. Yang kedua sama dengan K kali Q diper dengan jaraknya berapa? 2X, berarti di sini jadi 2X. Berarti kalau kita ubah jadinya 1/2 kali Q dikali Q diper dengan X ya. Ini kali K. Ini kan sama nilainya dengan V. Berarti ini bisa diubah menjadi V/2. Oke. Berikutnya lagi digeser ya. Sehingga jaraknya menjadi lebih kecil. Jadi ini positif Q. Jadi jaraknya seperti ini misalkan. Menjadi seperti ini. Jaraknya di sini menjadi 0,5X atau X/2. Maka energi potensialnya gimana? Energi potensial yang ketiga itu adalah sama dengan K Q dikali dengan Q kapital diper dengan jaraknya. Berarti X/2 itu hasilnya adalah 2 kali K Q dikali Q diper dengan X. Nah, ini ternyata sama dengan 2V. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapakah usaha gaya kolom pada kedua muatan sampai di posisi terakhir? Nah, ini berarti ditanyakan usaha gaya kolom pada kedua muatan sampai di posisi terakhir. Berarti yang ditanyakan adalah usahanya dari awal tadi. Berarti kita bisa cari usahanya itu sendiri sama dengan perubahan energi potensialnya. Ini yang ketiga ya, sorry. Nah, itu sama dengan energi potensial akhirnya yang ketiga dikurang dengan energi potensial awalnya. Berarti sama dengan 2V ya, dikurang dengan V. Maka kita dapatkan usahanya sama dengan V. Berarti jawabannya adalah A. Tetapi kalau misalkan yang ditanyakan nanti di soal adalah usaha gaya kolom pada kedua muatan dari jarak 2X ya menjadi 0,5X ya. Jadi misalkan dari jarak R1 misalkan 2X menjadi ke R2 itu adalah di setengah X ya. Maka ini usahanya nanti jadi EP3 ya. Delta EP-nya dikurang dengan EP2. Berarti ini hasilnya kita dapatkan 2V dikurang dengan V/2. Nah, ini kita peroleh 3/2. Ini kalau yang di soal ditanyakan adalah usaha dari posisi yang 2X sampai dengan posisi 0,5X ya. Nah, jadi kayak seperti itu. Tapi kan yang ditanyakan ini usaha gaya kolom pada kedua muatan sampai di posisi terakhir. Berarti dihitung dari awal. Makanya jawabannya adalah opsi A. Oke, jadi jawabannya adalah opsi A. Jadi konsepnya gitu ya. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kita lanjut lagi di soal nomor 8. Nomor 8. Dua kapasitor keping sejajar identik dirangkai secara paralel. Jarak antara dua keping konduktor dalam setiap kapasitor itu adalah D. Muatan keseluruhan yang harus disimpan pada rangkaian kapasitor itu agar kuat medan listrik antara kedua keping kapasitor itu sebesar E adalah Q. Berapakah kapasitansi tiap kapasitor itu? Oke, jadi ini masuk materi tentang kapasitor keping sejajar dan susunan kapasitor ya dalam rangkaian. Dia terbagi ada dua jenis. Jadi ini materinya. Sekarang saya akan jelaskan dulu kapasitor keping sejajar. Jadi kapasitor keping sejajar itu kalau kita ilustrasikan gambarnya seperti ini ya. Jadi ada dua keping ya.
Satu kapasitor itu terdiri dari 2 keping sejajar. Jadi ini jarak pisahnya adalah D. Kemudian ada luasnya E, luasnya A. Kemudian di sini ada medan listrik yang bekerja ya. Karena masing-masing di sini ada potensialnya. Ini misalkan muatannya, ini muatannya. Ini pasti muatannya. Nah, di sini nanti ada beda potensial ya. Jadi di sini nanti ada beda potensial. Jadi dihasilkan nanti ini beda potensialnya adalah V. Oke. Di sini nanti kita dapatkan bahwa kapasitasi suatu kapasitor itu untuk keping sejajar nilainya C sama dengan epsilon 0 dikali dengan A per dengan D. Nah, ini rumus kapasitansi kapasitor keping sejajar. Oke. Kemudian muatannya itu sama dengan Q C kali V. Oke, ini muatan yang tersimpan dalam sebuah kapasitor atau dalam satu rangkaian kapasitor. Berikutnya dikatakan di soal ya. Di soal ini dikatakan dua kapasitor identik dirangkai paralel. Berarti kalau saya rangkai paralel bentuknya seperti ini. Kalau dalam rangkaian ya ilustrasinya gini. Nah, diilustrasikan seperti ini dia rangkaiannya. Oke. Jadi ini identik, ini C, ini C. Kemudian kalau susunannya paralel ya, ada beberapa konsep yang harus diingat. Yang pertama konsepnya adalah ya, kalau dia paralel, tegangannya sama di tiap kapasitor itu. Ya, tegangannya itu sama. Yang berikutnya adalah, selain tegangan yang sama, yang harus kita pahami adalah muatan total ya sama dengan jumlah aljabar dari masing-masing muatan pada kapasitornya. Nah, jadi dia tidak sama masing-masing muatannya. Ini kalau paralel. Berikutnya kalau misalkan susunannya bukan paralel ya, susunannya seri, ya. Seri itu yang seperti apa? Nah, seri itu misalkan gini. Gambarnya gini dia seri. Nah, ini berurutan dia. Nah, konsepnya beda. Jadi konsepnya kalau dia seri, tegangannya itu total dari V1 atau jumlah aljabar dari tegangan masing-masing pada kapasitor. Kemudian apa yang sama? Yang sama adalah muatan totalnya. Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q berikutnya. Jadi konsepnya gitu. Dari sini pula nanti kita dapatkan ya. Dari sini pula kita akan dapatkan konsepnya bahwa kalau C total ya, C paralel itu sama dengan C1 ditambah dengan C2 tambah dengan seterusnya. Kemudian untuk rangkaian seri kita akan beroleh 1/C seri itu sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 ditambah dengan seterusnya. Oke. Jadi konsepnya gini, menggunakan syarat yang dua ini pada susunan seri dan paralel kapasitor. Berikutnya karena soalnya di sini tersusun paralel, berarti kita akan gunakan konsep yang paralel. Nah, sehingga kita akan peroleh ya. Kita akan peroleh bahwa C totalnya adalah sama dengan 2C. Karena C1 tambah C2, C tambah C, 2C. Kemudian di soal dikatakan muatannya adalah Q. Nah, berarti Q itu kan rumusnya sama dengan C total ya, dikali dengan tegangannya. Berarti ini kalau kita uraikan sama dengan C totalnya 2C dikali dengan V. Nah, tegangan itu kalau kita hubungkan dengan medan listrik ya, V itu sama dengan ya, E dikali dengan D. Berarti kalau kita masukkan ke sini, kita dapatkan Q sama dengan 2 kali C kali E kali D. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah besar dari C, maka C-nya sama dengan
diper dengan 2 kali E kali D. Jawabannya adalah alfa. Oke. Jadi konsepnya kayak gitu ya. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan tentang soal ini silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Ada pembahasan lain soal tipe UTBK 2019 tentang kapasitor, itu ada pembahasannya di video yang saya sudah upload sebelumnya, nanti ditonton aja. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor terakhir yaitu nomor 9. Nomor 9, sebuah rangkaian yang mempunyai satu kapasitor 150 picofarad dipasang melintasi satu baterai. Diinginkan agar besar energi yang tersimpan 3 kali lipat dengan menambah satu kapasitor lagi. Besar kapasitansi kapasitor kedua dan susunan rangkaiannya adalah, oke, jadi ini konsepnya tentang susunan kapasitor ya. Terus berhubungan dengan energi yang tersimpan pada kapasitor itu sendiri. Jadi konsepnya ini. Sekarang kita akan kembali ya. Susunan kapasitornya di sini dikatakan susunannya paralel. Kalau susunannya paralel ya, nanti kalau kita gambarkan, oh tidak susunan paralel ya. Pertama itu susunannya susun seri dengan tegangan, berarti nanti susunannya seperti ini. Ini kapasitornya, terus dihubungkan dengan sumber tegangan, itu V. Di sini energinya kita misalkan ya, energinya adalah E, itu sama dengan rumusnya itu 1/2 CV kuadrat ya kalau energinya untuk kapasitor. Jadi energi kapasitor itu yang tersimpan, simbolnya biasa W, setengah dari CV kuadrat. Jadi rumusnya ini. Kemudian karena di sini adalah kita misalkan energi yang tersimpan di sini adalah E, maka itu sama dengan 1/2 CV kuadrat. Kemudian di soal dikatakan diinginkan besar energi yang tersimpan adalah 3 kali lipat. Berarti di gambar kedua atau di rangkaian kedua nanti energinya itu harus menjadi 3 kali lipat yang pertama. Berarti ini hasilnya kan 3 kali 1/2 CV kuadrat ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Berarti kalau kita simpulkan, kalau ini nilai dari E2, rumusnya seperti ini untuk energi yang tersimpan, berarti C total ya, setelah ditambah kapasitornya harus sama dengan 3C. Karena ini supaya gini kan rumusnya. Nanti sama dengan ini 1/2 CV kuadrat. Ini kali dengan 3. Berarti 3 ini diperoleh dari C-nya. Berarti C totalnya setelah ditambahkan kapasitor itu harus 3C. Berarti dia harus 3 kali 150. Hasilnya berapa? 450 picofarad. Ini adalah totalnya. Oke. Karena susunan seri itu, kalau susunan seri dia membuat rangkaian atau kapasitas totalnya itu berkurang ya, kalau susunan seri, berarti dia susunannya supaya dia bertambah nilai kapasitasnya, supaya bertambah nilai kapasitasnya, maka susunan kapasitornya atau rangkaiannya harus tersusun secara paralel karena dia menambah kapasitas. Jadi gambarnya seperti ini. Nanti setelah disusun, dia harus tersusun secara paralel agar kapasitansinya bertambah dengan sumber tegangan yang sama. Jadi ini C, ini yang C yang berikutnya. Dan ini C1, ini C yang kedua. Nah, yang ditanyakan berapakah C yang kedua? Kalau dia paralel, maka rumus C total itu kan sama dengan C1 ditambah dengan C2. Berarti ini sama dengan C1-nya berapa? Nah, ini nilainya 150
50 ditambah dengan C2. Nilainya adalah 450. Ini 150 ditambah C2, maka kita peroleh nilai dari C2 sama dengan 450 dikurang 150, maka nilainya adalah 300 picofarad. Berarti jawabannya adalah alfa. Jadi dia tersusun paralel agar kapasitansinya bertambah. Oke, jadi caranya seperti itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan yang belum dimengerti tentang soal ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk pembahasan tentang listrik statis. Soalnya memang tidak banyak ya, karena soalnya itu agak mirip-mirip. Jadi silakan diperhatikan dengan baik penjelasannya, konsep-konsep yang ada. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Dan jangan lupa dukung selalu channel Siap UTBK SKD dengan cara klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian juga. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.